Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama binikmatil iman wal islam wal ihsan wasihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Quranul Karim itu merupakan kalam Allah yang mulia. Oleh karena itu kalam Allah yang mulia, tidak boleh kita baca asal-asalan. Oleh karena itu, dalam kita membaca Al-Quran, memang Al-Quran kita baca itu merupakan satu ibadah yang Allah akan berikan pahalanya. Tetapi kalau kita baca Quran dengan adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, maka bacaan Quran kita lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan di antara adab-adab kita membaca Al-Quranul Karim. Adab yang terpenting di dalam kita membaca Al-Quranul Karim adalah baca Quran secara tartil. Arti tartil itu membaca Quran sesuai dengan tajwidnya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tata cara bagaimana membaca Quran yang baik dan benar. Memang belajar ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Tetapi baca Quran itu hukumnya fardu ain pakai tajwid. Orang yang baca Quran tanpa ilmu tajwid, orang yang baca Quran tidak belajar ilmu tajwid, itu seperti seorang supir yang tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena dia tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas, dia akan merugikan diri sendiri, dia akan mengganggu kestabilan dalam lalu lintas dan akan merugikan orang lain. Ini perbandingan, ini ibarat orang yang baca Quran tidak belajar ilmu tajwid. Artinya apa? Ketika dia baca Quran, dia akan rentan tersalah. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Nah, oleh karena itu kita bacalah Al-Quran dengan tartil. Biar aja lagunya seadanya, tetapi ilmu tajwidnya, panjang handapnya, kemudian daripada hukum-hukum yang lain itu harus pas. Ini adab yang pertama yang sangat penting di dalam kita membaca Al-Quranul Karim. Kemudian adab yang kedua yang sangat penting itu adalah kita baca Quran ikhlas semata-mata taqarrub, menuntut keridaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, baca Quran itu menghadap kiblat. Kalau kita baca Quran tidak menghadap kiblat, dapat pahala? Ya, dapat pahala. Tapi kalau kita baca Quran menghadap kiblat, ini pahalanya akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi adab daripada baca Quran itu adalah daripada berwudu. Orang yang baca Quran berwudu, ini jelas pahalanya lebih besar daripada orang yang baca Quran tidak berwudu. Bahkan ada dalam asar sahabat, barang siapa yang baca Quran dalam sembahyang, tiap hurufnya dibalas dengan 100 kebaikan. Jadi paling besar pahala baca Quran itu adalah ketika sholat, sholatnya berdiri. Dan apabila sholatnya itu berduduk, maka itu satu hurufnya dibalas dengan 50 kebaikan. Sudah turun persentasinya 50%. Orang yang baca Quran di luar sholat, di luar sembahyang, tapi dia berwudu, satu hurufnya Allah balas dengan 25 kebaikan. Dan orang yang baca Quran di luar sholat tanpa wudu, Allah berikan satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi adab kita membaca Quran di antaranya adalah berwudu. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian termasuk juga adab dalam baca Quran itu adalah kita pakai siwak. Sebagaimana sholat pakai siwak, Allah lipat gandakan pahalanya. Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atin bila siwak. Sembahyang 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa pakai siwak. Dan begitu juga Al-Quran. Kalau kita baca pakai siwak, kalau kita tidak puasa kita pakai siwak, ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk juga daripada adab kita membaca Quran itu adalah khusyuk, mengetahui artinya, mengetahui makna-maknanya. Kenapa ketika kita mengetahui maknanya ini termasuk adab? Ketika kita mengerti arti, ketika kita mengetahui makna daripada Al-Quran itu, maka kita akan bisa melaksanakannya, mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Ini adab-adab kita membaca Quran. Jadi kalau kita baca Quran pakai adab-adab yang kita sebutkan itu tadi, maka bacaan Quran kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk juga adab kita dengan Al-Qurannya. Al-Quran jangan sembarang kita letakkan. Kita letakkan Quran di tempat yang bagus. Bahkan dulu kita diajari oleh adab-adab, diajari oleh daripada orang tua kita, kakek-kakek kita, datu-datu kita. Nah, megang Al-Quran yang seperti ini, bahkan bisa seperti ini. Nah, ini memberikan adab. Kemudian diletakkanlah Al-Quran itu di tempat yang semestinya. Jangan diletakkan di tempat-tempat yang rendah, di tempat-tempat yang mungkin itu diletakkan di atasnya itu daripada buku-buku pelajaran, sekalipun daripada surah Yasin, karena Yasin itu adalah merupakan daripada hatinya Quran. Banyak terkadang dalam masyarakat kita mereka kurang memperhatikan daripada Al-Quran. Ketika setelah selesai acara Yasinan itu sangat miris kita lihat. Nah, itu Quran diletakkannya di lantai, Yasin diletakkannya di lantai. Ini sungguh kita tidak beradab dengan Al-Quranul Karim. Kita jangankan surah Yasin, kalimat-kalimat dalam Al-Quran pun kita pelihara. Bahkan diceritakan dalam sebuah kitab, ada seseorang pemuda yang pekerjaannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maksiat kepada Allah. Bahkan orang ini akan dimasukkan, kalau dia meninggal dunia nantinya di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi Allah memberikan rahmat kepadanya. Ketika dia jalan melihat ada tulisan Allah itu jatuh di jalan, kemudian dia ambil tulisan Allah itu, asma Allah itu, dia ambil dan dia bawa sampai ke rumah, diletakkan di tempat yang semestinya. Akhirnya Allah ridha kepadanya dan Allah matiakan dia dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Oleh karena itu Al-Quran merupakan sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dimuliakan Allah dunia dan akhirat, kita muliakan daripada Al-Quran. Dengan kita memuliakan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memuliakan kita, akan mengabulkan hajat kita. Dengan Al-Quran Allah akan meluaskan, memudahkan daripada rezeki kita. Yakinlah dengan kalam Allah yang mulia ini, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita adab di dalam baca Quran, sehingga kita mendapatkan daripada pahala yang berlipat ganda, yang ini nantinya akan menjadi bekal nantinya persiapan kita untuk menuju alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.